الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على حبيبه وعبده وعلى صحابته وعلى أهل بيته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja Langit dan Bumi, Tuhan yang amat dermawan, sosok yang amat agung, seraya Ia Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita sebagai hamba-hambanya, memuliakan kita sebagai hamba-hambanya dengan memberikan kepada mereka, melimpahkan, mengaruniakan kepada mereka nikmat yang amatlah besar dan agung, yaitu yang pertama adalah nikmat Islam dan iman. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lagi kenikmatan yang juga besar dan agung, yaitu nikmat sehat walafiat, di mana kita bisa duduk dan kumpul di tempat ini dengan berkat nikmat tersebut. Dan duduknya kita di tempat ini untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan pujian dan salawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, ini adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan para hadirin sekalian, bagaimana kita akan memberi syukur kita kepada Allah. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita punya kawan, jika kita punya saudara, jika kita punya kerabat, jika kita punya teman, dia memberikan kebaikan kepada kita, dia melakukan kebaikan kepada kita, kita bisa balas dia dengan kebaikan seperti itu atau yang lebih besar. Kita sudah membalas budi tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia-Nya yang amatlah besar dan agung, bagaimana kita mau balas? Dengan apa kita mau balas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita mau bersyukur, kepada Allah, ketahuilah bahwa syukurmu adalah pemberian dari Allah. Kita datang ke sini bentuk bersyukur kepada Allah, di mana Allah berikan kita organ-organ tubuh semua. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga untuk mendengar, lisan dan bibir untuk berbicara, dan organ-organ lainnya, kaki dan tangan dan lain sebagainya. Dengan bentuk bersyukur hadir kepada tempat-tempat yang mulia, menggunakan organ-organ tubuh tersebut untuk apa yang Allah inginkan, untuk apa yang Allah ridhoi, untuk apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita. Tapi ketahuilah, pada saat kita menggerakkan kaki kita untuk datang ke tempat ini, menghadiri majelis taklim, menghadiri tempat acara yang mendekatkan diri kita kepada Allah, gerakan itu juga pemberian dari Allah. Kaki ini juga pemberian dari Allah. Niat yang ada di dalam hati kita, pemberian dari Allah. Sekarang apa Allah akan memberikan hamba-hambanya dengan sia-sia? Jika manusia tidak mungkin masuk ke pikiran kita, jika datang orang akan kasih kita sesuatu hal yang mahal, yang berharga dengan sia-sia, tanpa ingin imbalan, tanpa ingin balasan, sia-sia saja. Tak mungkin. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memberikan kita karunia ini, Dia tidak memberikan kita kesempatan untuk datang ke sini, kesempatan untuk mendengar hal-hal tentangnya, mendekatkan kita kepadanya, kecuali Ia ingin kita lebih dekat lagi kepada Allah. Kecuali Ia ingin menunjukkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang telah Ia berikan, kenikmatan-kenikmatan yang amatlah besar dan agung, untuk kita bisa belajar bersyukur kepada Allah. Inilah dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita belajar bagaimana kita bermuamalah dengan Allah. Orang yang hebat di dunia ini, kita lihat orang yang bisa bermuamalah dengan orang. Dia hebat nak cakap dengan orang lain, dia hebat nak gerak-gerik, dia semua tersettle, semua rapih. Dia boleh nak bermuamalah dengan dunia ini dengan baik. Tapi ketahuilah, jika muamalah di dunia itu penting untuk aku dan kalian, karena itu membuat kita bisa hidup sukses di dunia, membuat hidup kita aman dan nyaman di dunia ini, membuat kehidupan dunia kita indah,
Tapi ketahui di sana ada kehidupan yang lebih amat panjang, yang jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Maka kita harus bisa bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Ia yang akan menentukan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Jika kita mau di dunia hidup kita aman dan nyaman, jika kita mau hidup dengan tentram di dunia dan ingin hidup dengan tentram di akhirat, pergilah kepada yang memiliki dunia dan akhirat, yang menciptakan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala seorang hamba yang taat kepada Allah, menjalani semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, berjalan dan berusaha meniru sunnah nabinya Muhammad SAW, urusannya akan Allah permudah dunia dan akhirat. Ini adalah janji Allah yang kita dengar melalui utusannya Nabi Muhammad SAW, yang kita berkumpul dalam mendengarkan sirah dan cerita kepada beliau. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepada Allah untuk memberikan kita taufik, memberikan hidayah, mempermudah kita dalam menjalani hal-hal yang baik, membuat hati kita benci, hati kita tidak suka melakukan hal-hal yang buruk, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa'anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa'inna alaih, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Jazallah Sayyid Muhammad bin Munzir bin Fuad al-Musawa khairal jaza, menerangkan bagaimana pentingnya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah bermuamalah dengan kita, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah kamu ihsan, karena Allah sudah berbuat ihsan kepada kamu, seperti mana Allah berbuat ihsan kepada kamu, berbuatlah kamu juga ihsan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat masuk ke lubuk hati kita dan dapat kita menghayati, sehingga semakin tinggi nilai dan kualiti muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.